Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Herdiansyah dari Prodi PGMI semester 4 dengan NIM 2203017. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan karakter dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Oke, kita langsung saja. Apa sih itu pendidikan karakter ya? Oke, langsung ke pengertiannya. Pendidikan karakter dalam konteks pendidikan karakter, maka dapat dipaparkan bahwa istilah karakter secara harfiah itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dengan karakter, yang antara lain berarti watak atau tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, atau akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Jadi, kita dapat kesimpulan bahwasannya pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan yang dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Oke. Nah, di sini ada tujuan pendidikan karakter. Apa sih tujuan dari pendidikan karakter tersebut? Nah, tujuan pendidikan karakter merupakan arah dalam pelaksanaan pendidikan di sebuah lembaga. Pada era sekarang ini, pendidikan karakter sangatlah urgent ya. Urgent atau sangat darurat untuk membantu dalam menghadapi krisis moral yang melanda bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka tren pendidikan mengalami pergeseran orientasi yang menempatkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan dan latihan dengan beragam jenis, jenjang, sifat, dan bentuknya. Pendidikan manusia Indonesia seutuhnya diidealisasikan menjadi titik puncak tercapainya pendidikan yang saat ini menjadi dambaan bangsa Indonesia. Sosok yang diidolakan pendidikan ya diidolakan belum juga dihasilkan, maka lembaga pendidikan dijadikan ekspektasi alternatif sebagai instrumen utama proses kemanusiaan dari pemanusiaan. Nah, yaitu menghargai dan memberi kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Penghargaan yang demikian adalah benih yang mulai tumbuh dan sebagai sebuah proses kebebasan terus-menerus diperjuangkan ya. Jadi khususnya untuk seorang guru bertugas untuk merawat dan menjaga agar karakter kebaikan tersebut muncul serta mendorongnya agar menjadi aktual dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip dalam pendidikan yang tujuan utamanya adalah membentuk karakter peserta didik, antara lain seperti manusia adalah makhluk yang dipengaruhi oleh dua aspek ya, yakni kebenaran yang ada di dalam dirinya dan dorongan atau kondisi eksternal yang mempengaruhi kesadarannya. Yang kedua, ada konsep pendidikan dalam rangka membangun karakter peserta didik. Sangat menekankan pentingnya kesatuan antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, ada pendidikan karakter mengutamakan munculnya kesadaran pribadi peserta didik untuk secara ikhlas mengutarakan karakter positifnya di dalam dirinya. Selanjutnya, ada pendidikan karakter mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia ulul albab yang tidak hanya memiliki kesadaran untuk terus mengembangkan dirinya.
memperhatikan masalah lingkungan, dan memperbaiki kehidupan sesuai dengan pengetahuan dan karakter yang dimilikinya. Selanjutnya ada karakter seorang ditentukan oleh apa yang dilakukan berdasarkan pilihan kebebasannya. Nah, dengan pemaparan tersebut, maka jelas bahwa pendidikan karakter sangat urgent dalam kehidupan manusia, khususnya kader muda atau anak-anak muda zaman sekarang, ya, sebagai penerus bangsa, sebagai generasi emas, ya, generasi emas masyarakat Indonesia tentunya, yang sekarang ditempuh dengan dekadensi atau dekadensi moral di berbagai lembaga, termasuk dalam dunia pendidikan. Karena salah satu yang memperbaiki bangsa Indonesia adalah dengan memperbaiki karakter mereka, utamanya di lingkungan keluarganya dan di lingkungan sekolah, khususnya di tempat lembaga pendidikan Islam. Nah, itu adalah tujuan pendidikan karakter. Selanjutnya, kita ada ke pendidikan karakter dalam Islam dan implementasinya. Nah, yang pertama, di sini ada karakter perspektif Islam. Nah, secara etimologi, karakter atau dalam perspektif Islam itu bisa dikatakan dengan akhlak, ya. Atau secara etimologi, akhlak mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama sebagai yang disebutkan oleh beberapa tokoh diantaranya, ya. Di sini saya akan menerangkan tentang dari beberapa tokoh, ya, beberapa tokoh yang terkemuka mengenai tentang karakter perspektif Islam dari boleh dikatakanlah etimologi akhlaknya. Yang pertama, menurut Ibnu Maskawai bahwa huluk atau akhlak adalah keadaan gerak jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan tanpa memerlukan pemikiran, ya, tanpa melakukan pemikiran. Yang selanjutnya dari Al-Ghazali bahwa huluk atau akhlak adalah keadaan jiwa yang menumbuhkan perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Yang selanjutnya dari Ahmad Amin bahwa akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Maksudnya, jika kehendak tersebut membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu tersebut akhlak, ya. Selanjutnya dari Ahmad Jatnika bahwa akhlak, adat atau kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang, ya. Jadi penjelasan tersebut dapat dikonklusikan, ya, bahwa pengertian akhlak adalah kehendak yang dibiasakan sehingga mampu menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa mempertimbangkan pemikiran terlebih dahulu. Nah, itu adalah karakter perspektif Islam. Yang kedua ada tentang kedudukan akhlak, ya. Islam menganjurkan agar kita berakhlak mulia dengan mencontohkan perilaku Nabi Muhammad SAW, karena dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik. Terdapat di surat Al-Qalam, kalau tidak salah Al-Qalam dan Al-Ahzab ayat 21, ya. Dalam konflik, Islam menempuh tindakan preventif dengan cara menghadapi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dengan demikian, permusuhan dapat berubah menjadi persahabatan. Nah, Islam juga mengajak manusia untuk bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menafkahkan hartanya, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dengan demikian jelas bahwa pendidikan karakter dalam perspektif Islam memang diidentik dengan kata-kata akhlak, sehingga pendidikan tersebut selalu bermuara pada akhlak. Selain itu pula, akhlak merupakan corak seseorang
atau penentu bahwa orang tersebut baik atau buruk. Sehingga dengan ini akhlak dijadikan penentu paling terdepan dalam setiap persoalan, termasuk dalam membangun bangsa Indonesia, khususnya dalam pembinaan anak-anak muda. Ya. Yang ketiga ada pendidikan atau penerapan pendidikan karakter. Nah, penerapan pendidikan karakter di lembaga pendidikan Islam memang diperlukan mengingat bangsa Indonesia sekarang ini khususnya yang terjadi pada kalangan anak muda atau remaja, yakni terjadi dekadensi moral seperti melakukan tawuran antar siswa, minum minuman beralkohol, dan bahkan melakukan hubungan seks di luar nikah. Ya, dengan penerapan pendidikan karakter inilah diharapkan mampu membantu terhadap perkembangan karakter anak muda atau remaja di kalangan pendidik, khususnya yang masih duduk di bangku sekolah, ya. Nah, di sini ada yang pertama, terbiasa berperilaku bersih, jujur dan kasih sayang, tidak kikir, malas, bohong, serta terbiasa dengan etika belajar, makan dan minum. Ya. Selanjutnya ada berperilaku. Nah, coba kita akan diterapkan ya, diterapkan dalam kebiasaan-kebiasaan ke anak didik kita dan lain sebagainya. Berperilaku rendah hati, rajin, sederhana dan tidak iri hati ya. Pemarah, ingkar janji serta hormat kepada orang tua dan mempraktekkan etika mandi dan buang air. Terus juga ada tekun, percaya, tidak boros dan hormat kepada tetangga. Selanjutnya ada terbiasa hidup disiplin, hemat, tidak lalai, serta suka tolong menolong, bertanggung jawab dan selalu menjalin silaturahmi, berhati lembut, bekerja keras, tekun dan ulet, dinamis, total dan produktif, sabar dan tawakal, serta loyal. Terbiasa beretika baik dalam berperilaku sehari-hari. Nah, jadi kesimpulannya dari pendidikan karakter ini dengan beberapa pemaparan tadi yang telah disebutkan oleh saya pribadi, maka jelas bahwa pendidikan karakter dalam perspektif Islam adalah karakter. Ya. Sama halnya dengan akhlak, sehingga pendidikan karakter dalam perspektif Islam lebih menitikberatkan pada sikap peserta didik yang hal tersebut pada kehendak positif yang selalu dibiasakan sehingga mampu menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan pemikiran terlebih dahulu dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan akhlak sangatlah urgent dalam kehidupan manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya. Akhlak siapa? Akhlak manusia tentunya. Akhlak adalah corak seseorang atau penentu bahwa orang tersebut baik atau buruk. Sehingga dengan inilah akhlak selalu dijadikan penentu paling terdepan dalam setiap persoalan, termasuk dalam membangun bangsa Indonesia. Penerapan pendidikan karakter yang diterapkan di lembaga pendidikan Islam sangatlah komplit. Tidak hanya pada kejujuran saja, akan tetapi juga terkait dengan bagaimana mereka menjadi anak yang selalu terbiasa hidup disiplin, hemat, berpikir kritis, berperilaku qanaah, toleran, peduli terhadap lingkungan, tidak sombong, optimis, terbiasa berperilaku ridho, produktif, dan objektif. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai pendidikan karakter. Semoga apa yang saya utarakan bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau pemaparan saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya Risman Herdiansyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.